Hai study mates, kembali lagi bersama your study partner, Let's Study. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai jenis-jenis limit untuk persiapan ujian SNBT. Bahan pembelajaran ini dibiayai oleh donatur Let's Study. Sebelumnya perkenalkan study mates, aku Sabita Larissa Putri Permadi, biasa dipanggil Kak Bita, dan sekarang aku berkuliah di Sampurna University jurusan Industrial Engineering. Achievements aku adalah alumni Pradita Dirgantara tahun 2024, lalu diterima di Fakultas Teknik Universitas Indonesia jurusan Teknik Mesin melalui SNBT 2024. Selain itu, aku juga diterima di 8 universitas luar negeri seperti United States, Australia, Belanda, dan perguruan tinggi nasional dan perguruan tinggi dalam negeri swasta di Indonesia. Selain itu, aku juga menjadi awardee Putra Sampurna Foundation Scholarship Award berupa fully funded scholarship untuk 4 tahun dan Silver Awardee of the Queen's Commonwealth Essay Competition 2023. Nah, pada materi kali ini, kakak memiliki dua objektif materials, yaitu yang pertama, bentuk dan sifat limit fungsi aljabar, dan yang kedua, bentuk dan sifat limit dari fungsi trigonometri. Lanjut ke material ya guys. Pertama, ada limit fungsi aljabar. Limit fungsi aljabar bisa didefinisikan sebagai nilai yang dicapai oleh fungsi ketika variabelnya mendekati suatu nilai tertentu. Biasanya, limit fungsi aljabar ditulis sebagai format berikut. Untuk penjelasan lebih lanjutnya, kalian bisa lihat di materi sebelumnya. Lalu, ada sifat-sifat limit fungsi aljabar. Pada materi kali ini, fx dan gx adalah sebuah fungsi yang memiliki limit di titik x sama dengan c. Dengan k dan c adalah suatu bilangan real, dan n adalah bilangan bulat positif. Maka sifat-sifat di bawah ini akan berlaku. Yaitu pertama, limit ketika x mendekati nilai c untuk fungsi k akan menjadi k. Lalu limit untuk nilai x mendekati c ketika fungsinya x akan menjadi c. Lalu untuk perkalian, jika ada konstanta dikalikan dengan fungsi, kalian bisa mencari limitnya dahulu lalu dikalikan dengan suatu angka konstanta tersebut. Untuk penjumlahan dan pengurangan limit dari dua fungsi, kalian bisa mencoba menggunakan cara ini, yaitu mencari kedua limit dari fungsi tersebut, yaitu fungsi fx dan fungsi gx. Lalu lakukanlah operasi penjumlahan atau pengurangannya. Sama seperti perkalian dan pembagian, kalian juga bisa menggunakan cara tersebut, yaitu mencari limit dari kedua fungsinya, lalu lakukanlah operasi perkalian atau pembagian. Namun perlu diingat study mates, kalau untuk pembagian, kalian harus menemukan bahwa limit dari fungsi gx atau bagian penyebut dari pecahannya, pastikan bahwa nilai tersebut tidak sama dengan 0. Lalu untuk operasi pangkat dan akar, StudyMath juga bisa mencari limit fungsinya dahulu, lalu lakukanlah operasi pangkat atau akarnya. Next, kita punya bentuk tak tentu dalam limit fungsi aljabar. Pada kali ini, kakak sudah membagi bentuk tak tentu dalam limit fungsi aljabar menjadi 3 bagian, yaitu bentuk tak tentu 0/0 sebagai hasil dari substitusi, lalu bentuk tak tentu tak terhingga per tak terhingga, serta bentuk tak tentu dari tak terhingga dengan rumus berikut dalam operasi pengurangan. Untuk bagian pertama, yaitu bentuk tak tentu 0/0 sebagai hasil dari substitusi, StudyMath perlu mengingat bahwa limit dari fx per gx, jika bentuknya merupakan polinom, kalian bisa menggunakan faktorisasi. Jika limit tersebut berbentuk akar atau persamaannya berbentuk akar, kalian bisa menggunakan kali sekawan. Selain itu, StudyMath juga bisa menggunakan dalil L'Hospital. Tapi, dalil ini menggunakan konsep turunan.
Lalu yang kedua ada bentuk tak tentu tak terhingga per tak terhingga. Bentuk ini dapat diselesaikan dengan cara membagi pembilang dan penyebut dengan X pangkat tertinggi. Bisa dilihat jika nilai M lebih besar dari N, maka hasilnya otomatis menjadi tak terhingga. Lalu jika pangkat dari M atau pangkat M sama dengan N, study match bisa membagi bilangan A0 dengan bilangan B0. Dan terakhir, jika study match melihat bahwa nilai M lebih kecil dari N, maka jawaban dari limit tersebut adalah 0. Yang ketiga, yaitu jika terdapat limit untuk bilangan X mendekati tak terhingga, dari akar AX kuadrat ditambah BX ditambah C dikurang dengan akar PX kuadrat QX plus R, study match perlu melihat dua angka ini, yaitu A dan P. Jika A lebih besar dari P, maka hasilnya otomatis menjadi tak terhingga. Lalu jika A sama dengan P, study match bisa menggunakan rumus berikut, yaitu B dikurang dengan Q per 2 dari akar A. Lalu jika A kurang dari P, maka study match bisa menyimpulkan bahwa limitnya adalah minus tak terhingga. Lalu jika ada limit untuk X mendekati nilai tak terhingga, dari akar AX kuadrat ditambah BXT ditambah C, dikurang PX ditambah Q, study match bisa memasukkan rumus berikut, yaitu B dibagi dengan 2 akar A ditambah Q. Untuk limit dari X mendekati nilai infinite, AX ditambah B dikurang dengan akar PX kuadrat ditambah QX ditambah R, study match bisa memasukkan rumus B dikurang dengan Q per 2 akar P. Dan untuk limit untuk nilai X mendekati tak terhingga, dari akar pangkat 3 AX pangkat 3 ditambah BX kuadrat ditambah CX ditambah D, dikurang dengan akar pangkat 3 dari PX pangkat 3 ditambah QX pangkat 2, ditambah RX ditambah S sama dengan rumus berikut, yaitu B dikurang dengan Q dibagi dengan 3 akar 3 dari A kuadrat. Selanjutnya, ada limit fungsi trigonometri. Limit ini memiliki keterkaitan dengan sifat dan fungsi trigonometri ketika fungsi tersebut mendekati nilai X tertentu. Dasar-dasar pada limit fungsi trigonometri tercantum sebagai berikut. Untuk limit X mendekati 0, dasar ini akan berlaku, yaitu jika sin X per X, maka limitnya akan menjadi 1, lalu limit dari X per sin X akan menjadi 1, limit dari AX per sin BX sama dengan A per B, limit dari AX per tan BX sama dengan A per B, limit dari tan AX per sin BX sama dengan A per B, lalu limit dari sin BX per tan AX sama dengan B per A, limit dari tan X per X sama dengan 1, limit X per tan X sama dengan 1, limit sin BX per AX sama dengan B per A, limit dari tan BX per AX sama dengan B per A, limit tan AX per tan BX sama dengan A per B. Nah, selanjutnya, supaya tadi Mas lebih menguasai materi ini, akan ada beberapa jenis soal yang akan kita pelajari. Untuk model soal pilihan ganda, yaitu soal pertama, di sini kita memiliki tiga pernyataan, yaitu limit ketika X mendekati nilai 2 dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X kuadrat min 2. Nomor satu, di sini kita memiliki model soal pilihan ganda. Dari pertanyaan berikut, yaitu limit dari X mendekati nilai 2 dari fungsi fx sama dengan X kuadrat min 4 per X min 2, termasuk limit bentuk tak tentu, karena menghasilkan nilai 0 per 0 jika langsung disubstitusikan. Lalu yang kedua, ketika limit dari nilai X mendekati nilai tidak terhingga dari fungsi fx sama dengan 3x kuadrat ditambah 5 per x kuadrat min 2x adalah limit aljabar karena melibatkan fungsi rasional berbentuk polinomial. Dan yang ketiga yaitu ketika limit dari x mendekati 0 untuk sin x per x sama dengan 1 adalah limit trigonometri karena melibatkan fungsi sinus dan sifat-sifat limit trigonometri.
Maka dari opsi berikut, yaitu nomor satu saja yang benar, satu dan tiga saja yang benar, dua dan tiga saja yang benar, hanya tiga yang benar, dan semua pilihan benar. Menurut study Maze, manakah opsi yang paling sesuai menurut kebenarannya? Nah, jadi semua pilihan benar, yaitu opsi satu, 2, dan 3 benar. Karena di opsi pertama, yaitu pernyataan satu, bentuk itu adalah limit bentuk tak tentu. Karena ketika disubstitusikan langsung, bentuknya akan menghasilkan 0/0, sehingga perlu dihitung dengan metode seperti pemfaktoran. Lalu, untuk pernyataan kedua, bentuk tersebut adalah sebuah limit aljabar karena melibatkan fungsi rasional dan berbentuk polinomial. Lalu, untuk yang ketiga adalah bentuk limit trigonometri karena melibatkan fungsi sinus dan sifat-sifat dari limit yang khusus digunakan untuk fungsi trigonometri. Jadi, semua opsi tersebut benar. Nah, untuk soal yang kedua, study match perlu memperhatikan fungsi-fungsi limit di bawah ini dan berikan tanda centang pada kolom yang sesuai. Pernyataan pertama adalah limit dari x mendekati 2 dari x kuadrat min 4 per x min 2 adalah limit aljabar. Lalu limit dari x mendekati 0 untuk sin x per x adalah bentuk tak tentu. Lalu untuk limit dari x mendekati 0 dari fx sama dengan tan x per x adalah limit trigonometri. Limit dari x mendekati nilai tak tentu dari fx sama dengan 2x ditambah 3 dibagi dengan x min 5 termasuk bentuk tak tentu. Studymes bisa menjawab dengan cara mencentrang di bagian opsi benar atau salahnya ya. Nah, untuk pembahasannya, opsi atau pernyataan nomor satu, 2, dan 3 adalah benar. Dan untuk pernyataan nomor 4 salah. Mengapa? Karena di pernyataan satu, limit ini melibatkan operasi aljabar. Karena pembilang tidak dapat difaktorkan dan disederhanakan. Jadi jawabannya benar. Lalu untuk pernyataan kedua, untuk bentuk limit ini substitusi langsung akan menghasilkan bentuk 0/0. Sehingga limit pada fungsi ini termasuk bentuk tak tentu. Di pernyataan ketiga, limit ini merupakan jenis trigonometri khusus yang akan menghasilkan nilai satu sesuai dengan sifat limit trigonometri. Dan dalam pernyataan keempat, pada limit itu akan menyebabkan pembagian oleh variabel x. Tetapi hasilnya bukan bentuk tak tentu 0/0. Maka penyelesaiannya akan tetap menghasilkan sebuah nilai, yaitu nilainya 2. Next, untuk soal ketiga yaitu soal isian. Next, untuk soal ketiga yaitu soal isian. Study Maths perlu untuk menentukan nilai dari limit dari x mendekati 3 dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 9 per x min 3 dan sebutkan jenis limitnya. Nah, pada bagian ini, ketika kita substitusikan langsung, fungsi ini akan menghasilkan bentuk 0/0, sehingga limit ini merupakan sebuah bentuk tak tentu. Dan selain itu, untuk penyelesaiannya sehingga kita menemukan limitnya, kita harus mencarinya dengan cara memecah akarnya atau faktorial. Jadi, x kuadrat dikurang 9 sama dengan x min 3 dikali dengan x plus 3. Dan ketika kita substitusikan lagi, maka akan menghasilkan nilai 6. Dan jenis limitnya akan menjadi sebuah jenis limit aljabar. Nah, setelah ini, kita juga memiliki key main takeaways yang study maths harus ingat agar dapat lebih lancar dalam menentukan jenis-jenis rumus dalam limit fungsi. Nah, di sini ada sifat limit fungsi aljabar, sifat limit fungsi trigonometri, bentuk tak tentu dalam limit fungsi aljabar, dan berbagai cara atau rumus yang dapat digunakan untuk menyelesaikan
limit-limit dari berbagai fungsi tersebut. Nah, study mates, thank you for watching this content. Nah, thank you for watching this content. Terima kasih kepada donatur Let's Study yang sudah membiayai dalam produksi materi ini. StudyMates bisa mereview kembali bahan pembelajaran textbook, PPT, dan latihan soal pada link di description box. Let's Study juga menyediakan playlist YouTube khusus bahan pembelajaran loh. Jangan lupa dicek ya StudyMates. Nah, StudyMates juga bisa mensupport Let's Study dengan berdonasi seikhlasnya. Selain donasi dalam bentuk uang, StudyMates juga bisa share platform Let's Study kepada teman sekitar atau membagikan info platform Let's Study ke sosial media StudyMates. Ayo follow account sosial media Let's Study pada Instagram, Twitter, dan TikTok agar selalu mendapatkan update konten bermanfaat lainnya. Thank you for watching. See you in the next video. Bye.